Oke guys, gue Billy dan kali ini gue lagi ada di Sko Indonesia. Dan di minggu ini gue mau ngajarin kalian salah satu teknik paling fenomenal, yaitu adalah teknik bending dan vibra. Kenapa fenomenal? Karena pertama suaranya keren dan kedua banyak orang salah main. Singkat kata, bending itu adalah teknik di mana kita membengkokkan senar kita sehingga kita bisa mencapai ke not yang berikutnya. Bingung? Kayak gini guys. Kalau misalnya anggap aja kita lagi main nada di senar 3 fret 5 yaitu lagi-lagi do. Dan kita mau ke nada re. Nah, singkat kata, teknik ini akan membuat kita bisa memainkan nada do. Tapi dengan cara kita membengkokkan senar kita. Nah, nyampe ke nada D. Jadi teknisnya seperti itu, ya kan? Sayangnya, motivasinya itu didasari dengan teknik yang salah. Dan makanya kenapa banyak banget orang yang banyak bermain bending tapi suaranya acak kadut. Ya, jadi kayak gini, ini tipsnya untuk gimana caranya kalian bisa melakukan teknik bending dengan betul. Nah, untuk melakukan teknik bending ini, sebenarnya kalian mesti tahu dulu nih, teknik bending yang kalian gunakan itu apa ya. Karena secara general, teknik bending itu terbagi ada dua. Ada teknik bending yang menggunakan jari kita, ini jari kita yang tercinta ini, dan ada yang menggunakan sebagian besar dari pergelangan tangannya kita ya. Nah, kalau misalnya kalian masih newbie, kalian masih baru start belajar, apalagi baru start belajar, baru beli gitar Sko ini gitu ya. Nah, kalian jangan pernah menggunakan jari kalian sebagai pondasi dasar untuk bermain bending. Maksudnya kayak gini, gua banyak banget ngelihat kayak macam seperti 80% dari gitaris-gitaris yang baru belajar, itu mereka co-bending kayak gini nih guys. Ya sebenarnya itu bener sih, tekniknya bending juga. Tetapi ada problemnya. Teknik bending ketika kalian hanya menggunakan jari kalian dan tidak menggunakan pergelangan tangan kalian, itu akan membuat pertama, senar yang di bending itu berasa jadi lebih keras daripada normal. Ya, kenapa? Karena semua tenaga munculnya cuma ada di jari doang, tapi tidak ada di bagian pergelangannya. Kedua, teknik seperti itu rentan kepleset. Ya, entah kalian bendingnya jadi terlalu tinggi karena kalian ngasih tenaganya terlalu banyak, atau kalian ngasih tenaganya kurang, jadinya ya begitulah. Ya, begitulah kayak gimana ya, kalian cek aja di YouTube yang orang-orang newbie baru belajar kayak seperti itu. Nah, jadi yang gue rekomendasikan adalah teknik dengan menggunakan pergelangan tangan kita ya. Nah, jadi analoginya adalah seperti ini. Kalau misalnya kalian pernah membuka pintu dengan knop yang bulat ya, itu cara bukanya seperti apa? Kalian pegang, terus kalian putar, ya kan? Nah, di sini yang kalian perlu perhatikan baik-baik adalah, ini lengan gue nggak gerak guys, ya. Lengan tuh tetap stay ada di sini. Yang gerak apa? Pergelangannya muter seperti ini. Kedua adalah, ini posisi kita juga nggak berubah, ya kan? Nggak mungkin kita pas lagi pegang ini knop yang warna bulat, kita pegangnya kayak gini, pas lagi diputar tangan kita buka kayak gini. Itu bukan, ya. Nah, konsepnya dalam bermain gitar, dalam bermain bending ini, itu juga sama. Jadi, pertama, gue akan tempelin tangan gue, pergelangan gue seperti ini. Ya kan? Nah, terus gue akan mencari dulu not yang mana yang mau gue bending. Misalnya, untuk contoh ini, gue akan main di senar 3 fret 7, dan gue mau coba bending dengan menggunakan jari manis gue. Jadi sekarang gue akan tempel jari manis gue di senar 3 fret 7 seperti ini, ya kan? Nah, dalam kondisi ini, berarti jari gue sudah siap untuk main. Nah, movementnya sekarang, kalau misalnya gue tanpa menekan nih, gerakannya itu seperti yang tadi gue bilang. Seperti knop bulat, diputar pergelangannya. Berarti movement kita bukannya seperti ini nih. Bukannya kayak gitu. Bukan. Tapi, lihat nggak? Tangan gue muter. Pergelangan tetap stay. Ini adalah gerakan yang betul. Jadi, cuman dengan memutar pergelangan tangan kalian, lihat jari kita jadi naik ke atas. Dan ini adalah targetnya kita. Oke? Nah, sekarang untuk movementnya sendiri ya, ada beberapa hal preparasi yang kalian mesti perhatikan dulu. Pertama, kalian mesti make sure bagian yang sisi ini gitu ya, itu nempel. Oke? Tuh, kalau dilihat yang bagian bawahnya jari jempol sisinya ini nempel, tapi ada space, ada jarak di sini ya. Jadi bukan berarti ini benar-benar mesti nempel banget kayak gini ya. Memang boleh juga nggak apa-apa, tapi untuk beberapa jari lebih baik kalian kasih sedikit space. Tujuannya adalah space ini yang akan membuat ketika kalian mau bending itu jadi lebih leluasa. Seperti ini posisinya. Oke? Jadi misalnya kayak gue mau bending. Tuh, ada space kan? Itu adalah hal pertama yang kalian mesti perhatikan. Oke? Nah, jangan sampai jari jempol juga
terlepas ketika melakukan bending. Karena banyak banget yang gue lihat itu kalau newbie kalau main bending bisa kayak gini. Mujizat, itu nyata. Apa itu kan? Jadi itu bagian yang pertama. Kedua, yang kalian mesti perhatikan adalah pastiin jari kalian yang mau bending itu nggak gerak ya, nggak goyang-goyang kayak ngedance kayak begini gitu ya, karena banyak banget yang suka goyang. Jadi misalnya nih, kalau gue tadi mau bending di senar 3 fret ke-7, kalian perhatikan baik-baik. Ini ketika gue ingin nekennya, ini jarinya lebih flat, ya kan? Nggak kayak begini, tapi juga di saat bersamaan ketika gue mau goyangin ke atas, gue mau puter, tuh, posisinya tetap stay, nggak berubah, nggak goyang kan. Dan ini penting banget, jangan sampai pas lagi di bending berubah jadi kayak gini nih. Jangan pernah, itu dijamin langsung miss gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian melakukan gerakan muter seperti ini, tapi jarinya sudah stay di posisi yang sama tanpa ada gerakan lain, maka hasilnya bisa jadi seperti ini. Dan ini berlaku juga untuk jari yang lain juga ya. Misalnya jari tengah. Tuh, kalau dilihat jari tengahnya tidak bergerak dan dalam posisi yang sama. Nah, sebelum gue mulai masuk ke dalam exercise, kalian juga mesti tahu jari mana yang ideal untuk melakukan bending ya. Karena nggak semua jari itu bisa untuk melakukan bending dengan efisien. Idealnya kalau kalian ingin melakukan bending itu antara jari tengah atau jari manis ya. Dan ketika kalian ingin melakukan bending juga, kalian mesti memperhatikan baik-baik. Kalau misalnya kalian pakai jari manis untuk bending, pastikan kedua jari di belakangnya itu nempel ya, bukan dilepas kayak begini, nggak terbang juga. Kalau misalnya kalian menggunakan jari tengah, berarti jari telunjuknya mesti nempel. Gitu aja sih sebenarnya untuk basicnya. Nah, sekarang ini adalah latihannya. Gimana untuk latihan bending yang efisien? Sebenarnya gampang. Tapi sekali lagi, ngeselin. Jadi kayak gini guys. Misalnya kita mau latihan bending dari senar ke-3 fret 7 ke fret 9. Dan anggap aja kalian mau startnya dari senar ke-1. Ya boleh lah ya. Jadi senar 1 fret ke-7. Maju ke fret 9. Nah, step pertamanya adalah kalian mainin dua notnya itu secara terpisah dulu. Setelah itu, kalian balik ke not yang tadi, yang di belakangnya. Dan kalian baru bending. Dan lakukan itu di senar 2 dan senar 3 juga. Nah, tujuannya kenapa gue mesti mainin notnya dulu sebelum gue bending? Adalah supaya gue bisa tahu target notnya gue itu sama atau enggak ya. Karena gue sering banget ketemu ya dan mendengar banyak banget yang main bending itu tuh suka ngalor ngidul ya. Mereka mau targetnya di sini, bending cuma sindeng. Atau enggak dari sini, itu not good ya. Kalian mesti OCD dalam latihan seperti ini. Maksudnya OCD adalah kalau kalian udah berasa ada yang nggak bener, nggak sesuai dengan target, kalian ulang terus sampai bisa. Itu baru gimana caranya supaya kalian bisa dapetin suara bending yang perfect seperti ini. Nah, bending juga bisa dilakukan dengan cara bendingnya terbalik. Jadi bending itu nggak harus naik ke atas, tapi juga bisa di bending ke bawah. Kayak begitu. Nah, di sini patokannya adalah, kalau misalnya kalian masih mainnya di senar 1 dan di senar 2, gitu, dan di senar 3 juga ya, jadi kayak, nah itu bisa melakukan bending ke atas. Untuk 3 senar terakhir, senar 4, senar 5, senar 6, itu lebih disarankan untuk bending ke bawah. Nah, terakhir kita akan ngebahas tentang vibrato, karena ini masih sepaket dengan bending ya. Jadi, apa itu vibrato? Yaitu adalah gerakan bending yang sifatnya itu stay atau mungkin berubah dari satu not lain, tapi sifatnya itu konsisten ya. Jadi seperti ini. Misalnya gue ingin main di senar 3 fret ke-7 lagi ya, dan gue menggunakan jari manis gue sebagai fondasinya. Nah, di sini vibrato itu kita bisa atur kayak kalian mau vibranya itu dengan jaraknya berapa jarak intervalnya. Misalnya kalian mau jarak gitu kan? Berarti kalian cari dulu jarak bendingnya, mungkin bending setengah. Nah, udah sama. Dan kalian tinggal kayak bending naik, turunin lagi ke normal, bending lagi. Jadi seperti ini. Ya kan? Jadi kalau dicepetin, seperti itu. Bisa nggak jaraknya kayak mungkin satu nada lebih tinggi? Berarti kalau di gitar 2 fret lebih tinggi. Bisa. Ya kan? Jadi nggak ada masalah. Nah, tapi kalau buat gua ya,
Vibrato yang baik itu adalah ketika kalian bisa nge-maintain di note tersebut tanpa ada perubahan note secara signifikan. Contohnya adalah, kalau gue bending segini, biasanya gue akan melakukan vibratonya itu jaraknya cuman mikrotonal, atau jaraknya itu cuman 1/4. Jadi kalau kalian dengar, nadanya masih stay di sini. Tapi secara nada sudah bergelombang seperti itu. Ya. Itu adalah contoh dari vibra. Cara latihannya juga mirip seperti bending, tapi kali ini diulang-ulang seperti ini. Seperti itu. Sama juga kalau misalnya kalian mau vibratonya lebih lebar. Pertama, latihannya pelan dulu. Nanti lama-lama baru dicepetin ya. Seperti itu. Saat ini gue menggunakan SCO SST 250 Novo Series. Jadi bagi kalian tertarik ingin membeli gitar ini, kalian bisa langsung cek ke toko musik terdekat.